Baik, selamat ketemu kembali rekan mahasiswa. Hari ini kita melanjutkan materi kita, yaitu membahas tentang materialitas dan risiko. Jadi penting sekali dari materi ini merupakan konsep dasar kita melakukan audit, yang merupakan salah satu konsep dasar audit yang harus dipahami, yaitu tentang materialitas dan risiko. Tapi sebelum membahas materialitas, maka pembahasan saya balik, kita membahas tentang risiko dulu, baru nanti kita membahas tentang materialitas, ya. Jadi risiko ini karena audit kita berbasis risiko, risk-based approach. Jadi ini kita harus paham dulu apa itu risiko dan apa itu kaitannya nanti dengan materialitas, ya. Nah, ini pembahasan ini sebelumnya bahwa, ya, risiko itu sudah diatur dalam SPKP di SA nomor 300, 315, 320, 330 dan 402, 450, yaitu di sini kita harus menilai risiko dan bagaimana merespon risiko tersebut. Jadi di sini karena risiko itu penting dalam audit, jadi kita harus menilai risiko dan bagaimana kita nanti merespon atas risiko yang dihadapi. Nah, ini sudah diatur dalam SPKP, ya. Nah, nanti kita lihat, untuk lebih jelasnya nanti baca sendiri aja, ya. Kalau diterangkan di sini semuanya waktunya nggak cukup. Jadi kita di sini tahu dulu panduan SA-nya. Oke, kita bahas tentang pertama dari konsep risiko ini adalah bahwa risiko audit ini merupakan konsep dasar pertama yang mendasari proses audit. Jadi auditor harus tahu, ya, apa saja tuh risiko audit. Nah, ini ada dua jenis risiko yang dihadapi oleh auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan, ya, yaitu risiko audit, audit risk, dan risiko penugasan atau perikatan, atau dikenal juga dengan engagement risk, ya. Nah, ini kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau kita lihat, ya, risiko yang dihadapi oleh auditor, satu risiko audit, audit risk, risiko penugasan, atau engagement risk. Apa tuh risiko audit? Risiko audit adalah risiko, ya, bahwa auditor salah dalam memberikan pendapatnya, atau risiko auditor tidak memodifikasi pendapatnya. Jadi ada auditor dalam penugasan selalu memberikan WTP untuk seluruh jenis audit yang dilakukan. Padahal seharusnya tidak demikian. Mungkin aja dalam audit itu ada audit yang pendapatnya harus bukan WTP, bisa saja kualifikasi, ya, disclaimer atau adverse gitu, ya. Tapi dia selalu memberikan semua audit, pokoknya dari kantor dia yang terbit adalah WTP, sehingga kliennya banyak, sehingga bisa dapat klien sampai, ya, mungkin di atas ratusan. Nah, kerjanya cepat, ya, seminggu 2 minggu jadi gitu, ya. Jadi ya itulah risiko, ya, bahwa dalam memberikan pendapatnya auditor tidak memodifikasi pendapatnya, ya. Kenapa terjadi demikian, ya? Nah, ini antara lain kemungkinan, ya, audit tidak direncanakan dengan baik, ya. Jadi
proses audit juga tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, ini apa rujukannya? Jadi audit itu tidak sesuai dengan SPAP. Nah, terus apa lebih tingginya? Dia tidak memperhatikan kode etik auditor, ya. Sehingga di sini karena auditnya tidak dijalankan dengan baik, tidak direncanakan dengan baik, sehingga kemungkinan salah dalam memberikan pendapat itu dapat terjadi. Sementara kantor ada yang perencanaan melaksanakan auditnya sudah sesuai dengan SPAP pun masih kemungkinan dia bisa salah dalam memberikan pendapat. Apalagi ini ada kantor ya yang tidak menjalankan kegiatannya atau prakteknya tidak mengacu kepada SPAP, ya. Nah, inilah kemungkinan laporan itu atau pendapatnya salah itu bisa besar kemungkinan. Nah, sekarang kalau dia salah dalam memberikan pendapatnya, apa resikonya? Ya, nah inilah kelanjutannya adalah resiko penugasan. Akibat salah dalam memberikan pendapat, kemungkinan laporan auditnya itu diisu di publik, ya, dipermasalahkan, sehingga di sana memang terjadi pelanggaran tidak sesuai dengan SPAP dan menjalankannya tidak atau melanggar kode etik, sehingga itu terjadi isu di publik, sehingga di situ nanti ya auditor itu namanya bisa tercemar, ya, namanya bisa tercemar. Nah, ini terjadi tuntutan hukum, ya, kemungkinan juga terjadi kehilangan klien atau peristiwa-peristiwa lain yang timbul. Jadi sini pentingnya ya risiko audit atau risiko yang dihadapi oleh auditor, ya, sehingga di sini auditor itu dalam menjalankan prakteknya harus benar-benar memperhatikan risiko tersebut, ya, sehingga dalam proses audit yang pendekatan risiko adalah pertama kita harus menilai risiko, ya. Baru dari risiko yang ada itu bagaimana kita meresponnya, sehingga di sini nanti pendapat kita itu tidak salah. Nah, untuk supaya pendapat itu tidak salah, maka di sini dari proses auditnya harus dijalankan benar-benar. Jadi yang pertama planningnya harus dijalankan sebaik-baiknya, ya. Terus dalam melaksanakan proses auditnya juga harus sesuai dengan rencana audit yang sudah dibuat. Jangan rencana audit dibuat setelah pekerjaan lapangan dijalankan baru rencana auditnya dibuat. Nah, ini juga para praktisi atau auditor harus memperhatikan aturan-aturan yang ada di SPAP. Nah, yang perlu diperhatikan juga jangan dalam menjalankan tugasnya atau prakteknya melanggar kode etik, ya, karena ini nanti kalau terjadi masalah, ya, laporannya diisu, dipermasalahkan. Nah, ini akan dilihat ke belakang bagaimana perencanaan auditnya, bagaimana audit itu dijalankan, ya, jangan juga bagaimana mendokumentasikannya, ya. Jadi semua ini akan kembali lagi apakah auditor itu dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan SPAP atau tidak. Nah, ini nanti kaitannya dengan penugasan. Kalau nama baiknya sudah tercemar, ada tuntutan hukum, ada kehilangan klien, yang lebih fatal nanti kalau izinnya dicabut, ya, oleh IAP atau nanti dicabut oleh Departemen Keuangan.
Nah itu sangat beresiko, jadi nanti dia ke depannya tidak bisa tuh berpraktek kembali sebagai auditor. Dan dia tidak ada kesempatan lagi untuk ikut ujian untuk mengambil CPA-nya kembali. Jadi kalau sudah dicabut, udah namanya selamanya tidak bisa diaktifkan kembali sebagai auditor, ya. Nah ini nanti dia kantornya bisa bubar, ya. Nah dia tidak bisa berpraktek kembali. Nah itu terpaksa karyawannya juga harus dibubarkan, ya. Nah ini resiko jangka panjangnya dari resiko audit salah memberikan pendapat. Kalau pendapatnya diisu di publik dan itu bisa dibuktikan dia bersalah, ya tentunya itu tidak langsung dicabut, tapi ada peringatan 1, 2, dan 3 tergantung kasusnya berat atau tidak. Kalau sudah diperingatkan berkali-kali masih bandel, biasanya itu izinnya langsung dicabut, ya, sehingga dia tidak bisa berpraktek lagi sebagai auditor, ya. Nah, ini kita coba lihat satu-satu, ya. Ini jadi resiko audit adalah resiko yang timbul, ya, tadi tidak memodifikasi pendapatnya, ini sadar atau tanpa disadari. Ada yang sadar bahwa dia auditnya ngebut aja gitu, ya, nggak ada perencanaan, tidak ada kertas kerja, tapi dia berani audit dalam seminggu jadi tuh laporan audit. Nah itu disadari tuh, ya. Tapi yang tanpa disadari, dia sudah bekerja sesuai dengan SPAP, sudah bekerja sebaik mungkin, ya, udah seketat mungkin, tapi terkadang masih tembus juga tuh ada kesalahan, ya. Nah ini tanpa disadari, ya, kemungkinan yang terjadi masalah itu kemarin tidak disampling. Nah sekarang kenapa tidak disampling, ya? Jadi auditor bisa berargumentasi. Jadi kebetulan yang tidak disampling itu jadi masalah. Nah ini tanpa sadar, ya ini tidak memodifikasi, ya. Di sini juga bisa auditor berargumentasi, ya, sini. Nah berikutnya adalah engagement risk, jadi resiko dalam penugasan. Nah ini tadi kalau terjadi kesalahan pendapat, itu nanti bisa karena di isu, ya. Nah itu jadi macam-macam nanti timbulnya, bisa ada tuntutan hukum, bisa namanya tercemar, ya bisa tadi peristiwa lain, antara lain itu bisa dicabut izinnya, ya. Nah ini sehingga di sini auditor harus hati-hati dalam menjalankan tugasnya, ya. Nah berikutnya, ya, nah ini kan pendapat itu bisa salah karena ada salah saji material, gitu, ya. Jadi yang dilihat di sini salah saji material. Nah sekarang kita lihat penyebab salah saji itu apa saja, ya. Nah ini salah saji itu bisa dibedakan antara error dan fraud, kekeliruan dan kecurangan, ya. Nah ini salah saji error, kenapa? Nah ini biasanya error ini salah dalam pengumpulan data, salah dalam pengolahan data, ya. Jadi di sini tidak ada kesengajaan, maksudnya jadi itu salah dalam proses data atau pengumpulan data. Nah, ini juga bisa salah estimasi, ya. Bisa salah dalam penerapan prinsip akuntansi. Nah ini biasanya salah saji ini akan kita lihat dari sudut pandang auditinya dulu. Jadi si kliennya dulu, ya, kenapa dia bisa salah, ya, bisa melakukan error, ya, kenapa laporan keuangannya terjadi error, ya. Nah ini tadi salah pengumpulan atau pengolahan data, salah estimasi, salah penerapan. Kenapa ini bisa terjadi? Kemungkinan kliennya tidak memahami problem, ya. Jadi dia tidak misalkan salah penerapan SHK, ya. Dia tidak baca SHK-nya atau dia tidak tahu
SAK-nya ada yang baru, atau memang sama sekali dia tidak tahu ada SAK yang berhubungan, dia melakukan transaksi dan dibukukan ternyata salah ya. Nah ini kesalahan ini ya karena dia tidak tahu ya ini. Nah berikutnya adalah kekeliruan apa? Fraud atau kecurangan. Tadi kalau error kekeliruan ya, kalau fraud itu kecurangan. Nah ini lebih cenderung kalau kecurangan itu tuh kalau kita lihat sengaja tidak sengaja ya. Di sini fraud ini sifatnya disengaja ya karena dia tahu ya dan merencanakan untuk melakukan fraud ya. Jadi kalau error itu tidak disengaja, kalau fraud itu disengaja. Nah kalau fraud ini bisa berhubungan dengan laporan keuangan, bisa juga berhubungan dengan salah penyalahgunaan aset perusahaan. Laporan keuangan salah karena mungkin ada rekayasa akuntansi. Ya, sengaja dia masalah dalam estimasi akuntansi, sengaja dalam salah proses pengumpulan data dibikin salah. Nah itu sengaja dia tahu nih SAK-nya tapi dia terapkan secara salah karena tujuannya dia ingin melakukan atau menabrak SAK yang berlaku misalkan ya, atau dia melakukan rekayasa akuntansi. Faktanya harusnya laporan keuangan itu rugi, tapi dirut atau pemegang saham minta supaya laporan keuangannya menjadi laba. Nah itu terjadi di situ rekayasa akuntansi yang merubah laporan keuangan yang rugi menjadi laba. Nah situ biasanya ada faktor rekayasa akuntansi. Nah rekayasa akuntansi di sini adalah dilakukan secara negatif, yaitu dia melakukan fraud, kecurangan. Nah ini ada lagi penyalahgunaan aset perusahaan. Manajer dikasih mobil, dikasih fasilitas kendaraan, tapi kendaraannya tidak pernah dipakai ke kantor, tapi kendaraannya misalkan dipakai untuk gokar atau grab atau disewain untuk yang lain ya, atau digunakan untuk keliling-keliling ya kota. Nah ini apalagi dalam waktu keadaan libur itu kendaraan bisa dipakai kemana saja, klaim bensinnya atau bahan bakarnya bisa diklaim ke kantor dan diganti, padahal itu dilaksanakan pada hari-hari libur bukan hari-hari kerja ya. Nah ini juga misalkan karyawan atau manajer atau siapapun dalam perusahaan dipinjamkan laptop ya. Nah laptop itu bukan ngurusin kantor, bukan mengerjakan pekerjaan kantor, tapi mengerjakan proyek sendiri-sendiri. Jadi tidak ada kontribusinya terhadap kantor. Bisa juga menggunakan aset-aset yang lain dalam perusahaan. Misalkan dikorup, dicuri ya, diputar uangnya, diputar asetnya ya. Nah inilah fraud yang dilakukan dalam pengelolaan aset ya. Nah ini penyalahgunaan ya, penggunaan aset. Nah ini biasanya fraud ini memang faktornya disengaja. Kalau error ini tidak disengaja. Jadi yang membedakan antara error dengan fraud adalah pertama faktornya disengaja atau tidak ya. Tapi di sini error kalau diteliti lebih dalam mungkin di situ ada terjadinya fraud. Misalkan kenapa salah pengumpulan atau pengolahan data ya. Nah ini karyawannya disuruh lembur nggak pernah pulang 7 hari atau 3 hari begadang terus di kantor. Nah lama-lama orang ngantuk ya, disuruh kerja terus ya, walaupun biaya overtime-nya dibayar besar,
Tapi di situ karyawan waktu tidurnya kurang, sehingga dalam pengolahan data, dalam pengumpulan data, dalam keadaan ngantuk, ya, nah itu bisa terjadi tuh error. Nah kalau kita lihat terjadinya error ini, kenapa karyawan sudah ngantuk-ngantuk masih disuruh kerja, ya? Apakah itu tidak pemaksaan kerja? Apakah tidak itu tidak yang namanya fraud, ya, di sini? Nah itu, jadi sesuatu yang dibilang error atau kadang-kadang disebut human error, ya, yaitu kalau diteliti lebih jauh di situ pasti ada unsur fraud, ya. Seperti kita lihat waktu itu pernah ada pesawat yang, ya, setelah take off langsung, ya, nabrak gunung atau nyemplung ke laut, ya. Nah itu kenapa? Apakah di situ human error? Selalu bicara human error, tapi kalau kita perhatikan diteliti lebih jauh di situ terjadinya fraud. Misalkan dibilang bahwa itu pesawat sudah beberapa kali terlihat adanya alat navigasinya tidak akurat. Ya sudah dilakukan, ya, services, tapi itu pas ini jalan terus, tidak, ya, diinvestigasi dulu tapi masih jalan terus. Nah itu waktu jalan terus apa tidak fraud namanya, ya. Nah itu. Nah inilah auditor juga nggak bisa langsung menerima, oh ini error, oh ini human error, ya. Nah ini pasti auditor akan mendalami error tersebut. Apakah ini memang error atau di sini ada unsur fraud, ya. Nah ini, jadi tidak segampang itu auditor akan menerima pernyataan human error, ya. Jadi auditor kalau ada human error, dia langsung akan mendalami, ya, diperiksa kanan kiri, atas belakang, ya, atas bawah, depan belakang, ya, itu akan diperiksa. Apakah untuk memastikan benar nggak ini human error, ya. Nah ini kalau memang human error, ya, ini resiko auditnya itu lebih kecil bagi auditor, ya. Jadi kalau human error itu untuk audit itu resikonya lebih kecil. Tapi kalau sudah terjadi fraud, maka auditor memeriksanya harus hati-hati, karena ini kalau sampai salah, ya, ini resiko auditnya besar sekali. Jadi kalau perusahaan melakukan rekayasa akuntansi, ya, sampai auditornya tidak tahu, nah itu yang tadi kita bilang resiko auditnya akan menjadi besar. Nah ini kalau sampai salah dan diisu, nah itulah nanti resikonya akan berdampak terhadap kelanjutan auditornya sendiri, ya, ini. Nah inilah tadi kita terangkan salah saji. Jadi penyebab salah saji itu tadi ada, ya, kita balik tadi salah saji itu, ya, adalah error dan fraud. Nah ini yang kita akan lihat, yang untuk penilaian auditor adalah salah saji yang material, ya, nih. Jadi inilah kenapa kita selalu bicara salah saji material. Nah inilah unsurnya, kita lihat error atau fraud, ya. Jadi yang kita bicarakan salah saji nanti adalah salah saji yang material. Ya kalau salah sajinya tidak material, yaitu resiko auditnya kecil. Tapi kalau salah sajinya material sampai auditor tidak tahu, nah itu nanti, ya, resiko auditnya menjadi besar, ya. Nah ini salah saji atau misstatement laporan keuangan, misalkan selisih antara jumlah, klasifikasi, atau penyajian elemen laporan keuangan. Nah ini kadang-kadang ada selisih antara jumlah, klasifikasi, atau penyajian. Nah ini kalau selisih jumlah, kalau kecil ya mungkin gak terlalu berdampak, ya. Klasifikasi juga demikian. Kalau nilainya yang mau direklas itu kecil, salah klasifikasinya kecil, itu tidak berdampak. Tapi kalau dia jumlahnya material,
itu sangat berdampak ya. Penyajian elemen laporan keuangan juga demikian. Penghilangan elemen, akun dan hal lainnya. Misalkan komparatif, laporan keuangan selalu dibuat komparatif. Tahun lalu ada, tahun sekarang itu tidak ada ya. Nah ini dilihat jumlahnya. Kalau elemen yang dihilangkan itu jumlahnya kecil, mungkin tidak material. Tapi kalau jumlahnya besar dan tidak ada penjelasan di CALK, ya tiba-tiba angkanya hilang, jumlahnya material tahun lalu ya ada, tahun sekarang tidak ada. Nah itu tanpa ada penjelasan ya. Nah itu nanti akan berdampak material ya ini. Penjelasan laporan keuangan tidak sesuai. Nah ini jadi CALK ya tidak sesuai dengan faktanya. Nah itu nanti juga dilihat ya, kalau memang penjelasan itu tidak besar ya bisa dihilangkan. Tapi kalau dia penjelasan itu signifikan informasinya, harus dijelaskan yang seharusnya seperti apa. Nah ini penghilangan informasi yang disyaratkan dalam SAK ya nih. SAK-nya menjelaskan bahwa informasi ini harus dijelaskan, tapi tidak dijelaskan. Maka dilihat perkiraan yang harus dijelaskan itu juga besar atau kecil ya. Kalau besar, itu kalau syarat SAK-nya harus menjelaskan, ya harus dijelaskan ya. Dan ini kita lihat contoh dari atau ya pembahasan tentang fraud terhadap laporan keuangan. Jadi contohnya adalah manipulasi, pemalsuan atau penggantian catatan akuntansi atau dokumen pendukung laporan keuangan. Nah, ini memang kadang-kadang terjadi bahwa perusahaan memalsukan bukti-bukti atau ya memanipulasi bukti-bukti atau mengganti bukti-bukti ya. Nah ini termasuk fraud. Penyajian salah atau penghilangan yang disengaja dalam laporan keuangan. Tadi sudah kita jelaskan, penerapan yang salah disengaja ya, ini juga telah dijelaskan. Nah ini penyalahgunaan aktiva yang menggelapkan uang yang diterima ya, mencuri aset, menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima. Nah, inilah kadang-kadang ada pembelian fiktif ya. Nah, ini samping pembelian fiktif ada juga penjualan fiktif. Nah itulah penjualan fiktif ini dalam rangka dia menaikkan omset pendapatan supaya terlihat ada laba ya. Padahal di situ tidak ada penjualan. Itu seharusnya dia rugi tapi kelihatan laba. Nah, itulah rekayasa akuntansi. Kalau pembelian fiktif, seolah-olah barang itu dibeli, uang keluar, tapi barang nggak pernah diterima, uangnya keluar. Ya mungkin uangnya dibagi-bagi di luar, ya. Itulah, ya, penyalahgunaan terhadap aktiva. Nah ini masuk kategori fraud, ya. Jadi apa perbedaan mendasar antara error dengan fraud, ya? Jadi tingkatan pertama yang membedakan antara error dengan fraud adalah adanya unsur kesengajaan atau tidak. Sehingga di sini kalau ada penyimpangan, auditor akan meneliti dulu ini benar error atau fraud, ya. Nah, ini kalau fraud ini masalahnya nanti bisa menjadi kasus hukum kalau ditindaklanjuti lebih jauh. Jadi auditor ini dalam hadapi fraud, dia nggak boleh sembunyikan fraud tersebut. Jadi harus auditor itu harus apa adanya menjelaskan ke manajemen. Yang utama adalah direktur utama. Nah itu harus disampaikan kepada direktur utama karena direktur utama adalah penanggung jawab dari entitas yang bersangkutan, bukan hanya kepada direktur keuangan saja atau direktur yang lain, tapi di sini yang perlu tahu adalah direktur utama. Resikonya ya mungkin bisa jadi direktur utamanya bermain juga, tapi sudah resikonya auditor tidak boleh menutupi
temuannya. Kalau menutupi temuannya, nanti malah bisa salah pendapatnya, jadi salah. Nah, itu akibatnya nanti laporan auditnya menjadi salah dan bisa juga dituntut, yaitu tadi munculnya tuntutan terhadap pendapat auditor, ya. Ini. Oke, itu tadi penjelasan resiko audit. Jadi apa resiko yang dihadapi auditor? Jadi konsep dasarnya auditor harus tahu konsep resiko di awal tersebut. Jadi resiko itu menjadi, ya, satu yang dihadapi auditor adalah resiko dalam salah memberikan pendapat, ya. Kemungkinan resiko salah memberikan pendapat meningkat menjadi resiko penugasan atau engagement risk yang akan berisiko. Kalau pendapat yang pernah diberikan salah, nanti efeknya kemungkinan dia tidak bisa dipercaya lagi, ya, tidak boleh memeriksa lagi. Nah, kalau sering-sering dia melakukan itu, mungkin izinnya dicabut, ya. Ini nanti kita lanjutkan pembahasan yang lainnya. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita mengenai resiko. Jadi kita coba mendalami tentang audit risk atau resiko audit. Nah, ini bagaimana sih cara auditor untuk memahami resiko audit tersebut. Nah, sebelum membahas itu, coba kita lihat bagian ini. Nah, inilah. Jadi dalam mengaudit, auditor itu harus tahu atau paham resiko-resiko yang berhubungan dengan audit itu di mana sumbernya atau penyebabnya yang mana. Nah, ini biasanya audit risk ini kita bagi menjadi dua, yaitu resiko yang ada di klien, resiko yang ada di auditor, ya. Nah, resiko yang ada di klien ini berhubungan dengan resiko penyajian informasi keuangan. Nah, ini resiko yang di auditor adalah resiko bagaimana auditor merencanakan prosedur audit atau audit programnya, ya. Di sini audit risk ini jadi tergantung dari resiko yang ada di klien dan resiko yang ada di auditor, ya. Nah, sekarang kita lihat resiko yang ada di klien itu apa, ya. Jadi resiko yang ada di klien itu terdiri dari inherent risk, control risk, dan fraud risk, ya. Nah, ini. Nah, resiko yang ada di auditor adalah detection risk. Seberapa jauh auditor, ya, bisa mendeteksi resiko-resiko yang ada di klien, ya. Ini. Sehingga ini makanya biasanya ini diidentifikasi pada saat auditor melakukan perencanaan audit, ya. Jadi audit risk ini, ya, ini dirumuskan pada saat auditor itu merencanakan audit. Sehingga di sini pertama auditor harus tahu dulu resiko yang berhubungan dengan klien itu apa, ya. Nah, ini resiko yang berhubungan dengan klien pertama adalah bagaimana laporan keuangan itu disajikan. Jadi semua informasi keuangan, ya, dalam perusahaan itu atau klien ini akan digambarkan dalam laporan keuangan. Nah, bagaimana cara kita, ya, jadi laporan keuangan itu tuh akan mengandung resiko penyajiannya, ya, kalau, ya, di dalam perusahaan tersebut atau di klien tersebut tidak diantisipasi resikonya, ya. Nah, sekarang kita coba membahas resiko-resiko yang ada di klien. Contohnya yang pertama adalah berhubungan dengan inherent risk, ya. Jadi
inherent risk itu paling gampang kita menggambarkannya. Contohnya adalah kita punya uang 1 triliun, kita taruh di lapangan bola yang banyak orang, ya. Apakah atau kita taruh emas 1 ton di lapangan bola, ya, yang banyak orangnya. Kira-kira mungkin nggak sampai besok pagi uang atau emas tersebut masih ada, ya? Kan nggak mungkin dia masih tetap ada, karena banyak orang. Jadi kita taruh aja di lapangan tuh uang atau emas, kita tinggal aja, kita nggak usah ngomong apa-apa gitu ya. Nah itu. Nah ini kita bisa yakinkan uang atau emas itu mungkin besok paginya sudah mungkin tidak ada atau berkurang, ya. Jadi kita bisa katakan, ya, uang dan emas itu punya resiko dengan sendirinya, ya. Jadi uang dan emas itu tuh udah beresiko dengan sendirinya, sehingga uang dan emas ini bagaimana supaya dia tidak hilang, ya. Nah ini supaya tidak hilang maka lapangannya kita kasih pagar gitu misalnya. Terus masih bisa hilang juga, kita kasih satpam security, masih bisa hilang juga. Kita bikin bangunan di sekelilingnya, masih hilang juga. Kita kasih atap, masih hilang juga. Kita beton lantainya, masih hilang juga. Kita kasih CCTV, masih hilang juga. Kita kontrol lewat satelit, masih hilang juga, ya. Nah itu. Nah ini pemasangan tadi, contohnya pagar, security, CCTV, beton bangunan, ya, pagar, sampai kontrol satelit, itulah ya yang namanya internal control, ya. Jadi di situ mulai dipasangi alat-alat pengendalian, alat-alat kontrol. Nah, itulah yang disebut internal control. Jadi internal control itu dipasang adalah untuk mengamankan, mengawasi, ya, dari, ya, aktiva informasi yang sangat beresiko dengan sendirinya atau inherent risk-nya tinggi, ya. Sehingga di sini, ya, karena inherent risk-nya tinggi, perlu dipasangi alat-alat kontrol pengendalian. Itulah yang namanya internal control, ya. Nah, nanti kita bahas tentang internal control tersendiri, ya. Sekarang di sini, jadi lapisan pertama untuk menekan resiko inherent tadi adalah kita pasangkan alat-alat yang berupa internal control. Nah sekarang internal control ini efektif atau tidak, ya? Jadi efektif atau tidaknya internal control, ya, ini akan menimbulkan yang namanya fraud, ya. Ada resiko di sana, beresiko di sana, ya. Jadi di sini internal control ini adalah untuk menekan risiko yang ada di inherent risk, sehingga kita perlu pasangkan alat pengendalian supaya bisa menekan risiko-risiko yang ada di inherent risk tadi, ya. Nah, sementara pemasangan control risk ini ya akan kita lihat apakah efektif atau tidak. Tandanya efektif atau tidak, masih ada nggak terjadinya fraud, ya. Kalau fraudnya banyak berarti control risk-nya kurang, pengendaliannya kurang, ya. Internal controlnya berarti lemah, ya. Nah kalau fraud risk-nya ini rendah, berarti kita bisa katakan bahwa internal controlnya bagus. Nah kemungkinan kalau internal fraud risk-nya rendah, internal kontrolnya bagus, maka nanti kalau dalam rangka penyajian laporan keuangan pasti yang diinformasikan banyak jujurnya ketimbang tidak jujurnya, ya.
di sini. Jadi nanti angka laporan yang disajikan, informasi itu bisa diandalkan dalam pengambilan keputusan, bisa dipercaya tuh laporan keuangannya, ya. Tapi kalau kita bicara tentang stakeholder, maka kenapa stakeholder minta tetap diaudit, ya? Karena sebaik-baiknya internal control ini nanti juga pasti manajemen akan melakukan yang namanya fraud, ya. Fraud itu biasanya rekayasa di dalam laporan keuangan, ya, sehingga pihak stakeholder itu tidak langsung begitu aja mempercayai, ya, laporan keuangan yang disajikan perusahaan, tapi perusahaan yang internal kontrolnya lemah lebih tidak dipercayai ketimbang perusahaan yang internal kontrolnya baik, ya. Jadi sebaik-baiknya internal kontrol ini akan dilihat risknya atau fraud risknya bagaimana, masih banyak fraudnya atau tidak, ya. Diusahakan perusahaan-perusahaan itu atau entitas melakukan penguatan di internal control ini supaya fraud risknya menjadi menurun. Tapi yang perlu diketahui, sekuat-kuatnya internal control ini pasti mengandung kelemahan, ya. Kelemahan inilah yang nanti, ya, akan kita identifikasi di fraud risk ini. Contohnya, ya, secanggih-canggihnya internal control, ya, jadi sampai pun dia memakai satelit, ya, pengawasannya, ini kalau manajemen bilangnya tolong dong rugi kita dijadikan laba laporan keuangannya, apa berani karyawan menolak, ya? Jadi laporan keuangan seperti kita bahas sebelumnya, laporan keuangannya rugi, tapi bosnya bilang tolong dong dibikin laba, saya nggak mau tahu caranya, pokoknya dibikin laba, gitu. Nah itu padahal dia bicara kepada karyawannya seluruhnya, tolong kalian bekerja memperhatikan internal kontrol yang sebaik-baiknya supaya kita tidak ada masalah. Ternyata dia bikin masalah sendiri, ya. Nah ini jadi inilah yang namanya manajemen of right. Jadi, ya, manajemen melakukan bypass to internal control, ya. Nah kedua adalah kalau pihak di dalam ini melakukan kolusi, ya, bekerja sama tuh, ya, di mana-mana kalau sudah terjadi kolusi antara bagian-bagian yang harus menjaga internal control, maka di situ tembus juga tuh, ya. Jadi akan terjadi fraud, ya. Itulah. Nah ini minimal dua ini yang menyebabkan kenapa fraud ini terjadi walaupun internal kontrolnya baik. Sehingga sekarang ini auditor, ya, sebelum SPAP ini auditor biasa harus fokus di dua ini dulu, inherent risk dan control risk. Nah sekarang ini auditor karena banyak entitas yang melakukan fraud, maka auditor dikasih pekerjaan tambahan. Jadi auditor harus mendeteksi kemungkinan terjadinya adanya fraud. Nah ini semuanya masalah ini adanya di klien, sehingga auditor, ya, menilai risiko-risiko yang ada di klien ini. Inherent risk, apakah ada control risknya, ya, ada internal kontrolnya. Dan sekarang sampai sejauh mana kontrol yang dipasang ini masih beresiko sehingga menimbulkan fraud. Nah sebagaimana dari internal kontrol yang ada ini bisa menekan fraud. Nah inilah yang auditor harus, ya, pahami. Sehingga di situ kenapa, ya, internal control itu penting bagi auditor, ya. Jadi auditor memahami internal control itu penting sekali. Karena di sini kalau perusahaan internal kontrolnya lemah, pasti fraudnya banyak, ya. Nah, diusahakan bahwa
fraud ini bisa ditekan sedemikian rupa. Nah, inilah yang menjadi perhatian auditor. Jadi di sini bagaimana auditor menilai resiko, ya. Nah, sekarang detection risk. Nah, detection risk ini adanya di auditor, ya. Seberapa jauh auditor merespon dari resiko-resiko yang ada di klien tersebut, ya. Kalau auditor merencanakan auditnya, pasti dia sudah menilai resiko yang ada di klien ini dan bagaimana resiko itu nanti harus diantisipasi oleh auditor. Seberapa kuat auditor mendeteksi risk tersebut. Sehingga di sini untuk mendeteksi risk tersebut, seberapa kuat auditor merumuskan audit programnya. Seberapa kuat auditor merencanakan auditnya. Jadi tandanya auditor merencanakan audit sebaik-baiknya itu nanti akan tergambar dalam audit programnya, ya. Nah, audit program ini kesatuan dengan perencanaan, sehingga ini menilai resiko yang ada di klien ini biasanya dilakukan yang utama pada tahap perencanaan audit. Nah, ini detection risk ini juga dilakukan pada saat perencanaan audit. Sehingga kalau auditor sudah tahu resiko yang ada di klien dan auditor sudah merencanakan audit sebaik-baiknya, maka resiko auditor dalam salah memberikan pendapat ini menjadi kecil, gitu, ya. Tujuannya tuh jadi auditor memahami resiko yang ada di klien dan resiko antisipasi resiko yang ada di klien dengan menguatkan detection risk, ya. Sehingga di sini auditor bisa menekan resikonya, ya. Nih. Oke, itulah konsep dasar kita memahami resiko yang berhubungan dengan audit risk. Jadi audit risk itu berhubungan dengan resiko yang ada di klien dan resiko yang ada di auditor, ya. Jadi resiko yang ada di klien, inherent risk, control risk, dan fraud risk. Kalau resiko yang ada di auditor itu adalah detection risk. Nah, ini coba kita penjelasan inherent risk dan seterusnya itu apa? Ya, ini kita coba jelaskan. Jadi inherent risk merupakan resiko bawaan. Kelemahan dari asersi atas salah saji material yang diasumsikan tidak ada pengendalian internal atau internal control terkait. Jadi di sini asumsinya inherent risk adalah di situ tidak ada internal control yang dipasangkan, ya. Nah, ini control risk adalah resiko pengendalian, resiko salah saji material yang dapat terjadi di suatu asersi tidak akan dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal. Jadi kalau pengendalian internal itu tidak dipasangkan di bagian-bagian penting dari alur transaksi perusahaan, maka kemungkinan di sana akan terjadi salah saji material itu mungkin terjadi. Makanya di sini pentingnya auditor menilai atau mereview yang namanya internal control, ya. Ini resiko deteksi adalah resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang ada dalam suatu asersi. Kenapa auditor tidak dapat mendeteksi? Itu kemungkinan auditor tidak mendalami risiko yang ada di inherent risk maupun di control risk, sehingga di sini risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi, ya, salah saji material tersebut. Kalau dia sudah memahami inherent risk dan control risk, mudah-mudahan detection risk-nya, risiko tidak mendeteksi itu bisa diperkecil, ya. Ini. Nah, baik, untuk menggambarkan resiko ini, maka dalam audit untuk, ya, merumuskan
besaran dari ya audit risk ini, maka dalam audit dikenal yang namanya audit risk model. Audit risk model ini dilakukan untuk dalam rangka perencanaan audit. Sehingga untuk memahami audit risk model ini ya, kita ikuti ya alur dalam planning. Jadi alur dalam planning itu apa yang harus kita pahami? Yang kita pahami adalah kemarin kan sudah dijelaskan understanding client business and industry ya. Seberapa jauh auditor memahami bisnis klien ya toh. Nah di sekarang seberapa jauh auditor memahami resiko dari bisnis klien ya. Kalau auditor tidak tahu resiko dari bisnis klien, nah situ tandanya dia sudah lemah bagian pertamanya ya. Nah ini nanti assess risk material misstatement. Nah ini nanti yang berhubungan dengan ya resiko material dalam penyajian salah saji material. Sehingga di sini salah saji material ini ya tadi seperti yang kita jelaskan ini dipengaruhi oleh inherent risk. Nah berikutnya juga control risk ya. Nah sekarang dalam audit risk model sebetulnya dibuatkan suatu rumus ya untuk permodelan untuk menetapkan besaran ya untuk resiko audit. Nah ini rumus dasarnya nanti kita jelaskan lebih lanjut adalah planning detection risk adalah accepted audit risk dibagi dengan inherent risk dikali control risk ya. Nah ini nanti ada hitung-hitungannya ya nih. Nah ini kalau rumus yang dasarnya adalah sebetulnya accepted audit risk sama dengan inherent risk dikali control risk ya dikali detection risk. Tadi kita sudah jelaskan bahwa inherent risk dan control risk adanya di ya klien, sementara detection risk adanya di auditor. Nah di sini belum dirumuskan tentang fraud risk. Mungkin para peneliti sedang merumuskan untuk mengkalkulasi kemungkinan di sini dimasukkan faktor ya fraud risk ya. Nah ini nanti kita tunggu saja hasil penelitian para ahlinya ya, sementara ini masih memakai rumus ini ya. Nah ini accepted audit risk. Nah ini biasanya ya yang akan kita cari, tapi biasanya malah yang akan dicari oleh auditor adalah detection risk-nya, karena accepted audit risk-nya ini biasanya sudah ditentukan oleh auditor ya. Auditor nanti ada punya dasar hitungan, kita menetapkan accepted audit risk-nya ini besarannya berapa ya nih. Nah, inilah yang nanti kita gambarkan sebagai yang namanya materialitas ya nih. Nah ini sementara yang akan kita cari adalah detection risk ya. Nah, ini detection risk ini biasanya dibagi dua antara SAR dan SSR. SAR itu adalah substantive analysis risk, substantive sampling risk ya, SSR ya. Jadi detection risk ini satu bisa kita pakai dengan cara analisis, yaitu kita menerapkan prosedur yang namanya analytical procedure ya, dan substantive sampling risk. Jadi di sini analisis dulu, baru selanjutnya kita baru melakukan sampling. Nah ini diusahakan auditor dengan cara analisis saja sudah dapat menjelaskan risiko yang ada di klien, sehingga dia tidak capek-capek lagi melakukan sampling dalam auditnya ya nih. Jadi sini
detection risk ini satu auditor bisa menerapkan prosedur analisis dan bisa menerapkan prosedur sampling risk atau detail prosedur ya. Nih. Ini nanti diukur resiko-resikonya. Bagaimana kalau kita melakukan sampling? Bagaimana kalau kita melakukan analytical prosedur saja? Bagaimana nanti resiko di sampling risk-nya gitu ya. Nah, inilah audit risk model. Nah, ini dari audit risk model ya. Maka yang akan dicari oleh auditor ya, ini adalah detection risk-nya, karena di sini detection risk ini bagaimana auditor merumuskan audit programnya ya. Seberapa kuat tuh auditor merumuskan audit programnya? Mana yang dia harus menggunakan analisis ya, analytical procedure, mana dia menggunakan sampling. Nah, disinilah yang dia akan cari. Nah, ini accepted audit risk ini biasanya sudah ditentukan nilainya ya. Biasanya ini dalam perhitungan ini pakai persentase. Misalkan 1%, 2% atau 3%, tergantung basisnya nanti ngitungnya dari mana ya, nanti kita lihat di materialitas. Nah, ini baru dia akan melihat inherent risk-nya gimana, control risk-nya gimana. Nah, ini biasanya dia menilai pakai tingkatan low, medium, dan high ya. Ini dua-duanya low, medium, dan high. Kalau low berarti ini inherent risk-nya tidak beresiko, control risk-nya juga tidak beresiko, berarti internal control-nya bagus ya. Tapi kalau dia high resikonya, maka di sini kedua-duanya lemah begitu ya. Inherent risk-nya lemah, control risk-nya lemah. Sehingga di sini nanti kalau lemah ya, ini pasti perhitungannya akan menyebabkan auditor itu akan bekerjanya lebih berat, pembuktiannya lebih berat gitu ya. Inilah cara memahami audit risk model ya. Jadi itu dari audit risk model ini ya. Auditor itu dalam merencanakan auditnya bisa menilai, jika auditor ingin menentukan accepted audit risk-nya kecil ya, ini berarti kalau kecil dia nilainya ketat sekali ya, sehingga kalau internal kontrolnya dan inherent risk-nya lemah, maka di sini ya detection risk-nya itu pekerjaannya makin besar, pengumpulan buktinya makin banyak ya ini. Tapi kalau ditetapkan ya accepted audit risk-nya tuh sama misalkan, tapi internal kontrolnya bagus ya, maka di sini bukti atau pekerjaan auditor itu menjadi ringan. Bukti yang dikumpulkan juga nggak terlalu sebanyak kalau internal kontrolnya lemah. Jadi di sini maka internal kontrol perusahaan itu penting sekali, bagus tidaknya, kuat lemahnya ya. Nah, ini kaitannya dengan audit. Jadi di sini pekerjaan auditor tambah berat atau ringan. Kalau internal kontrolnya lemah, maka pekerjaan auditor tuh menjadi berat. Kalau internal kontrolnya lemah, pekerjaan auditor itu menjadi ringan. Cuma di sini konsentrasi auditor ya adalah bagaimana integritas manajemen ya. Apakah ada terindikasi dia melakukan fraud atau tidak? Kalau dia melakukan fraud, berarti internal kontrolnya dari kuat jadi lemah lagi, gitu ya. Dapat dikatakan lemah. Sehingga di sini internal kontrol juga harus dilihat secara keseluruhan.